Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rosi Rosia, dosen program studi pendidikan bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya pengampu mata kuliah Shokyu Hyogen Bunkei atau Tata Bahasa Dasar Bahasa Jepang. Dan topik yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah Sochirawa Nanji desu ka? Dengan subtopik jam, hari, dan kata kerja. Minasang, untuk menanyakan jam dalam bahasa Jepang menggunakan kalimat tanya nanji desu ka? Dalam arti dalam bahasa Indonesia adalah jam berapa. Dan untuk menanyakan jam sangat penting sekali minasang untuk mengetahui kosakata dasarnya. Dan untuk kosakata dasar dalam bahasa Jepang adalah dengan menambahkan kata ji di belakang angka bahasa Jepang. Misalnya ichiji, jam 1, niji, jam 2, sanji, jam 3, yoji, jam 4, goji, jam 5, rokuji, jam 6, shichiji, jam 7, hachiji, jam 8, kuji, jam 9, juji, jam 10, ju-ichiji, jam 11, dan ju-niji, jam 12. Kemudian untuk menyatakan waktu juga, minasang harus tahu menit ya dalam bahasa Jepang. Untuk menyatakan menit dalam bahasa Jepang, menyebutkan angka kemudian ditambahkan dengan kosakata fung atau pung. Misalnya ipung, 1 menit, nihfung, 2 menit, sampung, 3 menit, yongfung, 4 menit, gofung, 5 menit, rokufung, 6 menit, nanafung, 7 menit, hapung, 8 menit, kyufung, 9 menit, dan jupung, 10 menit. Dan untuk menit berlaku juga untuk bilangan berikutnya. Dan untuk mengemukakan jam menggunakan pola kalimat ima, nani-nani ya minasang, untuk tanda itu disebut dengan nani-nani itu titik-titik ya. Ditambah dengan kata keterangan waktu dan diakhiri dengan des. Contoh kalimatnya adalah ima 45 分 desu. Ima 9 時半 desu. Dan apabila menanyakan jam menggunakan istilah ima nanji desu ka? Seperti yang minasang lihat di dalam slide ya. Nah, minasang, kemudian untuk mengemukakan rentan waktu menggunakan bantuan partikel kara yang artinya dari dan made yang berarti sampai. Pola kalimat yang digunakan biasanya adalah subjek, partikel wa, jam, lalu ditambahkan kara, jam, lalu ditambahkan made, dan diakhiri dengan des. Seperti yang kita lihat di dalam slide. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Hiru yasumi wa 12 時から1時までです。Hiru yasumi wa 2 時半から1時15分までです。Yang artinya adalah makan siang dari jam 12 sampai jam 1. Dan makan siang dari jam setengah 12 sampai jam 1 lebih 15. Sedangkan untuk menanyakan durasi dalam bahasa Jepang menggunakan pola kalimat hiru yasumi wa nanji kara nanji made desu ka? Yang berarti makan siang dari jam berapa sampai jam berapa. Berikutnya minasang, kita akan mempelajari tentang hari dalam bahasa Jepang. Hari dalam bahasa Jepang dikemukakan dengan kosakata sebagai berikut. Hari Senin, Getsuyoubi. Hari Selasa, Kaiyoubi. Hari Rabu, Suyoubi. Hari Kamis, Mokuyoubi. Hari Jumat, Kinyoubi. Hari Sabtu, Doyoubi. Dan hari Minggu, Nichiyoubi. Pola kalimat yang digunakan adalah titik-titik wa, nama hari, dan des. Contoh kalimatnya adalah yasumi wa suyoubi desu. Libur hari
Minggu. Yasumi wa doyoubi to nichiyoubi desu. Libur hari Sabtu dan Minggu. Kemudian, untuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif bisa menggunakan pola kalimat di bawah ini. Yasumi wa nani youbi desu ka? Liburnya hari apa? Nani youbi digunakan untuk menanyakan hari apa. Kemudian minasang, untuk mengemukakan, apabila minasang ingin mengemukakan durasi lamanya suatu kegiatan yang meliputi hari dan waktu, bisa menggunakan pola kalimat subjek lalu ditambahkan partikel wa, keterangan waktu, lalu ditambahkan kara, keterangan waktu, made, lalu diakhiri dengan aktivitas. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Watashi wa 9時から 5時まで hatarakimasu. Saya bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Terdapat kata kerja yang menunjukkan aktivitas, yaitu hatarakimasu, yang artinya adalah bekerja. Contoh kalimat berikutnya adalah Watashi wa asa kara bang made hatarakimasu. Saya bekerja dari pagi sampai malam. Asa adalah pagi, bang artinya malam. Contoh yang berikutnya adalah Watashi wa getsuyoubi kara kinyoubi made hatarakimasu. Saya bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Kata kerja aktivitas bisa diganti dengan kata kerja lain, seperti benkyou shimasu yang artinya belajar, nemasu yang berarti tidur, dan lain-lain. Berikutnya, kita akan mempelajari pola kalimat yang berbeda dengan pola kalimat sebelumnya, yaitu menyatakan durasi. Pola kalimat ini menyatakan ketika suatu aktivitas terjadi tepat pada jam atau hari yang dibantu dengan partikel ni. Partikel ni ini menunjukkan durasi yang sudah tepat atau durasi yang sudah pasti, sehingga menggunakan partikel ni. Dan setelah partikel ni ditambahkan dengan kata kerja. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Watashi wa mai asa 6 ji ni okimasu. Watashi merupakan subjek, wa partikel, mai asa keterangan waktu, 6 ji ni itu keterangan waktu juga, ni partikel yang artinya pada, okimasu bangun, tidur. Artinya kalimat watashi wa mai asa 6 ji ni okimasu adalah setiap pagi saya bangun pada jam 6. Contoh kalimat berikutnya adalah Watashi wa mai asa 7 ji hang ni okimasu. Artinya adalah setiap pagi saya bangun pada pukul 7:30. Dan untuk kata tanya atau kata interrogatifnya menggunakan pola kalimat Anata wa mai asa nanji ni okimasu ka? Anata merupakan kata tunjuk untuk Anda. Wa partikel bantu subjek, mai asa keterangan waktu, nanji juga keterangan waktu tapi lebih merupakan kalimat tanya. Nanji ni okimasu ka? Bangun ya, okimasu ini artinya bangun tidur. Anda setiap pagi bangun jam berapa? Ini merupakan kalimat tanyanya ya, minasang. Nah, selain itu, minasang, dalam bahasa Jepang pun sama seperti bahasa Inggris. Dalam bahasa Jepang mengenal istilah tenses ya, atau bentuk lampau. Tenses di sini merupakan perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu. Kata kerja yang kita kenal biasanya berakhiran dengan mas. Kata kerjaan ini biasanya digunakan untuk kata kerja bentuk yang akan datang.
Dan untuk kata kerja lampau, terdapat perubahan pada akhiran kalimatnya menjadi mashita. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Watashi wa mainichi benkyou shimasu berarti saya setiap hari belajar. Di sini menggunakan kata kerja benkyou shimasu karena bisa jadi kegiatan yang rutin. Contoh lainnya adalah watashi wa ashita benkyou shimasu. Masih tetap menggunakan bentuk benkyou shimasu karena ashita berarti besok. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, akhiran mas untuk menyatakan kata kerja rutin atau kegiatan yang akan datang. Contoh kalimat lain yang menunjukkan perubahan kata kerja adalah watashi wa kino benkyou shimashita. Ada perubahan ya minasang di akhir kalimatnya. Dari benkyou shimasu menjadi benkyou shimashita. Ini merupakan perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu atau tenses. Karena ada penambahan kino yang berarti kemarin. Watashi wa kino benkyou shimashita. Saya belajar kemarin. Contoh kalimat lain adalah watashi wa ototoi benkyou shimashita. Ototoi merupakan kosakata yang berarti lusa, kemarin lusa. Watashi wa ototoi benkyou shimashita artinya adalah saya belajar kemarin lusa atau saya belajar 2 hari yang lalu. Itu minasang merupakan perubahan kata kerja yang ada dalam bahasa Jepang. Berikutnya merupakan contoh perubahan kata kerja berdasarkan tensesnya atau berdasarkan perubahan kata kerja. Di kolom pertama, minasang, ini merupakan kata kerja bentuk positif. Di kolom kedua, itu adalah kata kerja bentuk negatif. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk lampau, dan yang terakhir adalah kata kerja bentuk negatif lampau. Misalnya dalam tabel pertama itu ada nemas, artinya positif untuk kata kerja yang berarti tidur. Nemasen, tidak tidur. Ya, untuk nemasen, tidak tidur. Nemashita, bentuk lampau untuk tidur. Nemasen deshita, bentuk lampau untuk tidak tidur. Berikutnya yang tabel bawah itu ada yasumimasu. Yasumimasu libur ya minasang. Bentuk positif. Kemudian yasumimasen, bentuk negatif untuk tidak libur. Kemudian ada yasumimashita. Yasumimashita bentuk lampau untuk libur. Kemudian yasumimasen deshita merupakan pola kalimat negatif lampau. Ya, yasumimasen deshita. Untuk contoh kata kerja yang berikutnya adalah hatarakimasu. Hatarakimasu merupakan bentuk positif untuk kata kerja yang berarti bekerja. Hatarakimasu bentuk negatifnya adalah hatarakimasen yang artinya tidak bekerja. Bentuk lampau hatarakimashita. Ya. Dan untuk bentuk negatif lampaunya adalah hatarakimasen deshita. Nah, ini minasang merupakan kata kerja, perubahan kata kerja berdasarkan bentuk atau berdasarkan tenses ya, bentuk lampaunya. Jadi untuk penanda bentuk positif mas, negatif penanda akhir kalimatnya adalah masen. Penanda akhir kalimat untuk bentuk lampau adalah sta atau masta, dan untuk penutup lampau kata kerja untuk lampau adalah masen deshita. Baik, minasang, hari ini kita telah mempelajari pola kalimat yang berhubungan dengan cara mengungkapkan waktu dalam bahasa Jepang. Dan juga kita telah mempelajari perubahan kata kerja berdasarkan waktu.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jamata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.